Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal yang keempat ayat ke-5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, kami berharap semua kita sesudah pulang dari gereja ini membaca ulang surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus itu, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-13, sehingga kita betul-betul dapat menangkap apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang keempat ayat 5 sampai 12 itu. Surat 2 Korintus ini mengandung pesan-pesan teologis yang sangat dalam, kalimat demi kalimat. Kita butuh waktu untuk membaca dan merenungkannya. Dalam ayat 5 sampai 12 kita bisa menemukan paling sedikit 4 atau 5 gagasan teologi yang sangat dalam, yang mempengaruhi seluruh kekristenan kita, juga hidup Paulus pada waktu itu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pusat atau fokus pemberitaan dan kesaksian gereja. Yesus Kristus itulah pusat atau fokus segala pemberitaan dan kesaksian gereja. Ayat 5. Paulus katakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nanti di dalam suratnya yang pertama, 1 Korintus 2 ayat 2, dia katakan, aku telah mengambil keputusan, aku tidak mengetahui apa-apa tentang kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rupanya bagi Paulus itu cuma satu yang paling penting, yaitu Kristus yang mati disalibkan. Yesus yang mati disalibkan itu bagi Paulus lebih penting dari segalanya, bahkan dari hidupnya sendiri. Lebih penting dari urusannya, lebih penting dari egonya. Karena itu nanti dia bisa mengatakan dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 21 yang terkenal itu,
Bagiku hidup adalah Kristus. Sebab itu yang paling penting, Kristus dimuliakan dalam tubuhku, dalam hidupku. Apa artinya itu bagi saudara dan saya? Kepada kita semua juga diminta supaya hidup kita, ibadah kita, kesaksian kita berpusat, berfokus kepada Yesus yang mati disalibkan, yang bangkit itu. Gedung gereja kita didesain dengan salib Kristus sebagai titik pusatnya. Kalau amang inang saudara-saudara perhatikan, cuma satu simbol yang ada di altar kita, yaitu salib Kristus. Semua kita, sadar atau tidak sadar, saban kali datang beribadah ke gereja ini, diminta untuk mengarahkan pandangan, mengarahkan hati dan pikirannya kepada salib Kristus itu, kepada Yesus yang mati tersalib untuk pengampunan dosa kita itu, untuk pendamaian kita dengan Allah itu. Bahkan saat bernyanyi, saat melakukan paduan suara kor, kita juga diminta menghadap kepada salib Kristus itu. Tema-tema ibadah kita sepanjang tahun disusun mengikuti peristiwa-peristiwa Yesus. Bukan peristiwa dalam diri kita, bukan minat kita, bukan kebutuhan kita. Dimulai dari penantian kedatangannya, kelahirannya, penyataan kemuliaannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, kemudian turunnya Roh Kudus, dan dimulai lagi nanti siklus itu kepada peristiwa-peristiwa Yesus. Artinya apa? Hidup dan ibadah kita, pemberitaan gereja kita, pewartaan gereja kita fokus kepada Kristus, kepada peristiwa-peristiwa Kristus, bukan kepada diri kita masing-masing. Unsur-unsur ibadah kita, mulai dari nyanyian yang pertama, dilanjutkan dengan votum, dilanjutkan dengan hukum, dilanjutkan dengan pengakuan dosa dan pengampunan, dilanjutkan dengan epistel, dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli, khotbah, persembahan, semua berpusat kepada Kristus, kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan kepada kebutuhan, kepada kesukaan, kepada selera saudara dan saya. Apa artinya itu bagi kita? Rupanya setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan itulah yang dikatakan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa artinya amang, inang, menyangkal diri? Artinya adalah menganggap bahwa Kristus yang mati tersalib itu lebih penting, lebih bernilai, lebih berharga dari diri kita sendiri. Bukan untuk mengatakan kita tidak lagi mementingkan urusan kita, bukan untuk menafikan kesakitan dan kesusahan kita, pergumulan kita, bukan untuk mengabaikan cita-cita, kerinduan, ambisi-ambisi kita, tetapi kita tempatkan semua itu di bawah Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Karena itu, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, artinya panggilan melawan ego, melawan keakuan kita yang sangat besar dalam diri kita. Ketika gereja kita menyusun tema-tema tahunannya, berpusat kepada peristiwa Kristus. Ketika gereja kita menyusun tata ibadahnya hari Minggu, berpusat kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sadar atau tidak sadar, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bertahun-tahun, kita dibentuk untuk berfokus terarah kepada Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Karena itu saudara-saudara, mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus berarti panggilan untuk berjuang, menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai orientasi, sebagai arah kehidupan kita. Kenapa saudara dan saya
Kenapa kita diminta untuk selalu membaca Injil, membaca Alkitab? Supaya kita keluar dari diri kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, kepada Tuhan itu. Saudara-saudara, namun Yesus yang mati tersalib itu, dia bukan tokoh masa lalu. Dia bukan tokoh dongeng. Dia bukan sekedar retorika. Yesus yang mati tersalib itu adalah Tuhan yang hidup. Karena dia adalah Tuhan yang bangkit. Kepadanya lah kita pusatkan, kita arahkan seluruh hidup dan ibadah kita. Seluruh penderitaan, kesakitan, kesusahan, seluruh kerinduan, cita-cita, ambisi, obsesi kita tempatkan di bawah Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Sebab dialah pusat kehidupan gereja, dialah pusat kesaksian, dialah pusat pemberitaan gereja. Satu-satunya yang bisa dimuliakan, satu-satunya yang disembah dalam gereja hanyalah Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Bukan kami pimpinan, bukan pendeta, bukan tokoh, bukan saudara dan saya. Yang kedua, ayat yang ke-6, Yesus Kristus itulah rupa dan kemuliaan Allah. Nanti kalau kita baca di ayat 4, Paulus katakan Yesus Kristus itulah rupa Allah. Di ayat ke-6 dia katakan wajah Kristus itulah kemuliaan Allah. Siapa di antara saudara dan saya yang ingin berjumpa dengan Allah? Jumpailah Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Siapa di antara kita yang ingin melihat kemuliaan Allah? Lihatlah kepada wajah Kristus itu. Termasuk ketika wajah itu terkulai di kayu salib. Ketika kita melihat kepada wajah Kristus, termasuk ketika dia terkulai di kayu salib demi penebusan dosa kita, di sanalah kita berjumpa dengan rupa Allah. Di sanalah kita berjumpa dengan kemuliaan Allah. Yang ketiga, ayat 7. Allah mau mempercayakan miliknya yang berharga kepada kita manusia yang sangat ringkih dan rapuh seperti saudara dan saya. Itulah yang dikatakan Paulus ketika dia mengatakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang mulia ini kami punyai dalam bejana tanah liat, dalam gerabah yang mudah pecah rapuh itu. Apa yang disebut Paulus dengan harta yang berharga? Firman, Roh Kudus, sakramen, keselamatan, berkat-berkat Allah di sorga dipercayakannya kepada saudara dan saya yang ringkih dan rapuh seperti bejana tanah itu. Saudara-saudara, itu adalah penghiburan bagi kita, itu adalah kabar baik bagi kita. Allah berkenan menyimpan hartanya yang berharga, firman-Nya, rohnya, keselamatannya dalam diri saudara dan saya yang sangat ringkih dan rapuh, yang mirip seperti bejana tanah yang mudah pecah, mudah retak itu. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kita sendiri. Sehingga kita tidak ada alasan untuk meninggikan diri. Nanti kalau kita baca 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Di sana dikatakan, diakui oleh Paulus, dia memiliki kelemahan. Ada ahli yang mengatakan dia memiliki penyakit yang tidak tersembuhkan. Dia berkali-kali sampai 3 kali meminta kepada Tuhan supaya penyakitnya disembuhkan. Kelemahannya itu dicabut, duri dalam dagingnya itu dicabut katanya. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu persis sama seperti yang dikatakannya, harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Rupanya Allah mau memakai saudara dan saya, keringkihan dan kerapuhan kita,
kekurangan dan keterbatasan kita, keuzuran kita, kemudahan kita, kebeliaan kita, sebagai tempatnya menyimpan firman, menyimpan rohnya, menyimpan harta yang berharga dari sorga itu. Justru dalam kelemahan dan kekurangan itulah seringkali kuasa Allah menjadi nyata dan sempurna. Sebab itu saudara-saudara, Yesus juga pernah memakai orang-orang yang sangat sederhana, nelayan-nelayan desa sebagai murid-murid dan rasulnya. Ke-12 rasul itu, satu mengkhianat, persis sama seperti saudara dan saya. Bahkan satu orang pernah menyangkal dia, Petrus. Ada dua sangat sibuk dengan ambisi kekuasaan, Yakobus dan Yohanes. Dan ada lagi satu orang yang penuh dengan keraguan-raguan, Thomas. Tapi Yesus memakai orang-orang ringkih dan rapuh, persis seperti saudara dan saya itu, menjadi murid, menjadi rasulnya, tempatnya menyimpan hartanya yang berharga itu. Allah berkenan mempercayakan hartanya yang berharga dan mulia itu, firman-Nya, Roh Kudus-Nya, keselamatan oleh darah Yesus itu, kepada saudara dan saya yang ringkih dan rapuh, yang persis seperti bejana tanah itu. Syukurilah, terimalah. Minggu lalu khotbah kita dari Yesaya. Sebab itu kita berani mengatakan seperti Yesaya, pakailah aku ya Tuhan dalam keringkihan, kerapuhan, dan keterbatasanku menjadi alatmu. Yang keempat, ayat 8 dan 9. Allah melalui rohnya memberikan ketangguhan, resiliensi, ketangguhan kepada hamba-hamba Kristus itu. Paulus sepanjang surat 2 Korintus selalu mengulang-ulang apa penderitaan yang dialaminya dan bagaimana dia bertahan dalam penderitaan itu. Kita semua pernah melihat bola karet. Bola karet dibanting, dipukul, dilempar, dijepit, selalu kembali utuh seperti sedia kala. Itulah yang disebut ketangguhan. Itulah yang disebut resiliensi. Dan seperti itulah kekuatan yang diberikan Allah kepada Paulus. Tapi bukan hanya kepada Paulus, juga kepada saudara dan saya. Bukan hanya kepada Paulus, kepada kita, kepada saudara dan saya, murid-murid Kristus di zaman kini, Allah juga mau memberikan kemampuan, ketangguhan untuk selalu bangkit, untuk selalu tumbuh dalam kesulitan, kesakitan, dan kesusahan. Saudara-saudara, kami menyampaikan pesan ini secara khusus kepada generasi milenial, kepada kaum muda. Allah memberikan kepada saudara juga kemampuan, ketangguhan itu, untuk selalu bangkit, untuk selalu tumbuh, juga dalam masa sulit. Jangan hanya orang Jepang, jangan hanya orang Jepang yang punya semangat ganbate, tidak pernah menyerah. Kita orang Kristen, murid-murid Kristus, sama seperti Paulus, juga punya semangat yang lebih kuat, ketangguhan. 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Orang Kristen, gereja Kristen harus ibarat rumput, makin dibabat, makin merambat. Orang Kristen, gereja Kristen, kaum muda Kristen harus seperti pohon pisang yang saban kali ditebang akan tumbuh tunasnya yang baru. Saudara-saudara, karena itu kepada kita diingatkan, antusiasme, gairah, sukacita beribadah sangat penting, tapi tidak cukup. Kita membutuhkan ketangguhan, kita membutuhkan resiliensi, dan itu bisa kita terima dari Allah, seperti Paulus menerimanya dari Allah. Berkali-kali dia katakan, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara-saudara, iman itu tidak ada gunanya kalau hanya sekedar slogan indah yang tidak bisa dipraktekkan dalam realitas
terutama dalam tantangan dan kesulitan. Ketika saudara dan saya dalam tantangan, ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan, ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan dunia ini, pada saat itu gunakanlah iman itu. Gunakanlah iman kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Iman kepada Allah Bapa, pencipta langit bumi itu. Iman kepada Roh Kudus itu sebagai senjata kita. Saudara-saudara, setiap minggu kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kalau kita berdiri saban minggu mengucapkan pengakuan iman kita, itu bukan cuma sekedar seremoni atau ritus, tapi supaya nanti sesudah kita pulang dari gereja, kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan tantangan, kita menghadapi kesulitan, kita dihambat, kita ikrarkan, aku percaya kepada Allah Bapa, pemilik langit dan bumi ini. Aku percaya kepada Kristus yang mati dan yang bangkit, yang hidup itu. Aku percaya kepada Roh Kudus yang memberikan pengampunan, sukacita, hidup yang baru itu. Kita baca yang kelima, ayat 10 sampai 12. Allah mempersatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Berulang-ulang dia katakan salib artinya kematian dan kehidupan Yesus. Saudara-saudara, apa artinya dibaptis? Apa artinya dibaptis? Dibaptis artinya mati dikubur bersama-sama dengan Kristus dan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 dan 5. Baptisan itu bukan seremoni. Baptisan itu bukan sekedar ritus. Baptisan itu adalah tindakan Tuhan Allah memasukkan saudara dan saya, menguburkan saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus, supaya kita bangkit dan hidup juga bersama-sama dengan Kristus itu. Karena itulah Paulus nanti dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, cuma dua yang kuinginkan, mengenal penderitaan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, ini sebuah misteri kematian dan kebangkitan Yesus itu. Siapa yang mau bersatu dengan Yesus, mati terhadap dosa, dialah yang bersatu dengan Yesus, hidup bagi Allah. Kematian Yesus adalah kematian bagi dosa. Siapa di antara kita, saudara dan saya, yang mau mempersatukan dirinya dengan Yesus, mati, memutuskan hubungan dengan dosa, dialah yang menjalin hubungan, dialah yang hidup bagi Allah. Siapa yang mau bersama dengan Yesus, memikul salib kebenaran, dialah yang bersama-sama dengan Yesus merayakan kemuliaan dan kemenangan. Semakin kita menghayati salib Kristus itu, semakin kita merasakan hidup dan kebangkitannya. Itulah yang membuat gereja bertahan dalam pencobaan. Itulah yang membuat gereja orang-orang Kristen bertahan dalam pergumulan, dalam perjuangan sepanjang zaman. Sebab bagi kita, iman kepada Kristus yang mati, tersalib dan bangkit itu bukan sekedar retorika, bukan sekedar kata-kata belaka. Iman kepada Kristus yang mati dan bangkit itu adalah kesatuan, pengenalan yang mendalam, perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupan nyata kita. Karena itu, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang meninggalkan kekristenan, kemudian sok-sokan bicara panjang lebar tentang Kristus, tidak akan pernah menggoncang iman kita. Karena kita beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit, Dia yang hidup. Apapun yang dikatakan dunia ini tentang Yesus tidak akan pernah membuat iman kita goncang. Sebab hidup Yesus itu nyata bagi kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kami berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit itu? Hanya ada 3 cara. Bagaimana kami bisa berjumpa? Bukan cuma sekedar tahu
Bagaimana kami bisa berjumpa dan mengalami, menghayati hidup Yesus itu? Hanya ada 3 cara dan sangat sederhana. Bacalah firman-Nya. Bacalah firman-Nya, bacalah Alkitab, bacalah Injil. Sebab di dalam pembacaan dan permenungan Injil itulah kita berjumpa dengan Kristus yang mati dan bangkit itu. Kedua, berdoalah kepadanya. Panggillah namanya, sebutlah dia. Ungkapkanlah isi hati kita kepadanya. Sebab dia bisa mendengar. Dia hidup. Dia berkuasa dan mulia. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih-Nya. Hiduplah dalam kasih-Nya. Sebab semua orang yang hidup dalam kasih Yesus akan menghayati betapa Tuhan itu Tuhan yang hidup dan yang bangkit itu. Terakhir sekali saudara-saudara, dengan semangat itulah kita merayakan Jubileum Sending 125 tahun ini. Izinkan kami sedikit memberikan informasi apa yang kita rayakan. HKBP berdiri tahun 1861. Jarak 38 tahun sesudah HKBP berdiri, berdirilah yang namanya Pardonganon Mission Batak atau Zending Batak, dipelopori oleh pendeta Henoch Lumban Tobing. Itulah cikal bakal dari Zending Batak, Zending HKBP. Jadi yang kita rayakan tahun ini bukan Zending Jerman yang datang ke tanah Batak, tapi Zending HKBP, putra-putri Batak yang ikut mewartakan Injil ke Samosir, ke Dairi, ke Simalungun, ke Deli Serdang, terus sudah 125 tahun. Saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa kita berhutang kepada Injil. Gereja HKBP berdiri karena ada orang yang datang dari negeri yang jauh memberitakan Injil. Dan itu adalah hutang kita. Kita juga harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dengan semangat membayar hutang itulah, Eporus menetapkan HKBP harus mengirimkan 12 orang misionaris pendeta HKBP ke Afrika sebagai awal dari kebangkitan kembali Sending HKBP. Semua sudah dimasukkan dalam anggaran sentralisasi HKBP. Mereka bahkan berangkat tanggal 3 Juli. 30 Juni kita akan resmi berangkatkan mereka dalam ibadah di Pematang Siantar. Dan kami minta HKBP Kebayoran Baru, kami minta HKBP Kebayoran Baru ikut mendukung misi ini, ikut mendukung Zending ini. Kami katakan kemarin di gereja kita di sini, Tuhan menempatkan HKBP di Hang Lekyu 3 ini bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan mengizinkan HKBP berdiri di Hang Lekyu 3 ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk dunia, untuk Indonesia, untuk Jakarta, untuk masyarakat Tapanuli, untuk masyarakat terasing. Karena itu, bersama-sama dengan Yesaya, bersama-sama dengan Paulus, bersama-sama dengan para rasul, mari kita katakan, di sini kami Tuhan, pakailah keringkihan kami, pakailah keterbatasan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allah, lihatlah kami. Di sini kami hadir bersekutu dengan Engkau. Berkatilah perjumpaan kami dengan Engkau di hari Minggu ini. Berikanlah kepada kami iman yang berasal dari Engkau. Iman dari sorga, iman sebesar biji sesawi itu. Supaya kami teguh percaya kepadamu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman-Mu menyapa kami, supaya kehidupan kami, baik bergereja maupun kehidupan pribadi kami, berpusat kepada Anak-Mu, Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kami itu dan yang bangkit. Ajarlah kami menyangkal diri kami, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu lebih penting dari diri kami, dari ambisi, dari persoalan,
dari kebutuhan, dari obsesi, dari selera dan minat kami. Ya Kristus, perlihatkanlah wajah-Mu kepada kami. Izinkanlah kami melihat dan merasakan kuasa Allah di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami. Engkau mempercayakan harta-Mu yang berharga, firman, roh, keselamatan itu dalam diri kami, manusia yang ringkih dan rapuh seperti bejana tanah. Terima kasih Allah, Kau memakai kami orang-orang yang terbatas sebagai alat kemuliaan-Mu. Biarlah itu menguatkan, menghibur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus melalui baptisan. Biarlah kami bersatu dengan Yesus, mati bagi dosa, memutuskan hubungan kami dengan dosa, supaya kami bersatu dengan Yesus, hidup menjalin hubungan dengan Bapa. Karuniakan kami Roh-Mu yang kudus. Biarlah Dia yang mengajar kami, biarlah Dia yang membawa kami kepada Kristus, biarlah Dia yang menguatkan kami juga untuk bersaksi, melayani, dan bersekutu. Berkati kami semua yang hadir dalam ibadah minggu ini. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan profesi kami, berkati para orang tua kami, berkati anak-anak kami, demi nama Kristus. Amin.